Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang gelombang mekanik atau gelombang dengan sub pembahasan yaitu gelombang stasioner ujung bebas. Oke, lanjut ke pembahasan. Perhatikan uraian penurunan rumus atau konsep pada gelombang stasioner dan aplikasinya ke dalam perhitungan, ya, supaya kalian itu benar-benar memahami dan mengerti sehingga kalau ada eh, menemukan soal, kalian itu dapat mengerjakannya dengan cepat dan benar gitu ya. Oke, lanjut ke pembahasan, ya. Nah, itu yang pertama itu gelombang stasioner, ya. Definisinya itu gelombang yang ditimbulkan akibat adanya interferensi gelombang, ya. Nah, eh, di suatu tempat pada waktu yang bersamaan, atau gelombang stasioner itu adalah gelombang di mana amplitudenya tidak tetap, ya. Oke, itu gelombang stasioner, ya. Oke. Nah, di sini salah satu contohnya yaitu atau jenisnya yang pertama gelombang stasioner ujung bebas atau pada ujung bebas. Nah, maksudnya gini, ini tambang, ya, tambang dibentangkan, ya, salah satu ujungnya dipegang di titik A, kemudian ujung lainnya diikatkan pada cincin, ya, cincin besi, bisa cincin plastik terserah, kemudian dimasukkan ke dalam tongkat yang dipatenkan, ya, dipatenkan ke tanah misalnya. Nah, kemudian cincin ini bisa turun naik bergantung pada gelombang datang, ya. Nah, misalkan ujung A digetarkan seperti ini dan turun naik sehingga gelombang merembet dari kiri ke arah kanan, ya. Oke, seperti begini. Nah, ya. Nah, nanti cincin ini akan naik sesuai dengan gelombang datang. Nah, tetapi kalau misalkan naiknya ke arah bawah ya ke sini, itu juga cincin akan ikut ke bawah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya jelaskan lagi atau saya kasih notasi-notasi lain, ya, supaya lebih memahami. Nah, ini taruh saja titik C. Oh, sorry. Saya hapus dulu ya, sorry. Ya. Nah, ini taruh saja titik C, kemudian ujung lain ini kita sebut B, ya. Ini boleh tertukar ya antara A, B, C itu ya. Boleh tertukar, ini hanya penotasian saja. Nah, ini amplitudo gelombang datang. A ini kebetulan sama dengan ini ya. Tapi bedanya kalau ini titik, ini amplitudo. Nah, ini titik C berada pada jarak misalkan X C dari A. Kemudian titik C ya berada pada jarak, nih saya coret-coret aja, ini X terhadap B. Nah, sedangkan AB itu panjang tali, misalkan kita sebut L, di mana L itu besarnya adalah XC ditambah X. Ya. Oke, itu. Atau XC sama dengan L dikurangi X. Nah, nanti ini persamaan ini akan dipakai pada penurunan simpangan gelombang, ya, pada ujung bebasnya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini awas dasar ya, dasar untuk penurunan rumus. Ya. Nah, masih tali yang tadi atau tambang ya, kemudian kita getarkan seperti ini, ya. Itu gelombang datang. Jadi nanti titik C itu mengalami simpangan yang pertama kali, taruh saja Y1 dari gelombang atau akibat gelombang datang. Nah, kemudian gelombang ini akan dipantulkan kembali ke arah semula seperti ini, ya. Betul. Ya. Nah, titik C akan mengalami simpangan yang kedua. Oke, yang pertama tadi dari eh, gelombang datang, kemudian yang kedua dari gelombang pantul. Kalau saya ulangi begini, ya, saya ulangi aja semua. Nah, sampai di titik C, gelombang sudah menempuh jarak XC. Kemudian sampai di B, tadi ujung B, ingat tadi ya pada slide pertama. Nah, kemudian gelombang ini dipantulkan. Nah, untuk gelombang datang itu berarti sudah melewati XC, ya. Nah, sedangkan untuk gelombang datang sampai di B dan balik lagi ke arah A melewati titik C, itu berarti gelombang ini sudah melewati L, kemudian masuk ke C
ya, menempuh jarak X seperti ini ya. Nah, itu sebenarnya tidak ada jeda waktu ya. Tidak ada di jeda waktu dari gelombang datang kemudian pantu tidak ada berhentinya. Tapi ini kan saya menjelaskan bagaimana gelombang pantu itu bisa berbalik arah. Nah, ya, itu. Jadi tidak ada jeda waktu, langsung balik lagi ke arah semula ya. Oke. Nah, kemudian antara gelombang datang dengan gelombang pantul, dua-duanya menyimpangkan titik C. Kemungkinan titik C itu ada di lintasan stasioner ya, atau di lintasan dengan kecepatan maksimum gitu ya. Oke. Nah, berarti gabungkan antara gelombang datang dengan gelombang pantul ya. Begini. Nah, ini ada gabungan dari hasil interferensi antara dua buah gelombang datang dan gelombang pantul. Nah ingat, gelombang datang dengan gelombang pantul itu juga gitu ya. Nah, cuman beda beda arah saja gitu ya. Nah ini sama. Kalau tadi kan dari kiri ke arah kanan, sekarang dari kanan ke arah kiri. Oke, seperti itu ya. Nah, saya jelaskan lagi ya. Saya jelaskan lagi bahwa eh ini titik C ya. Ini titik C. Jadi C ini nyimpang sejauh Y1 oleh gelombang datang. Ini nyimpang sejauh Y2 oleh gelombang pantul. Nah, nanti Y1 tambah Y2. Nah, ini berarti simpangan untuk titik C. C gitu ya. Oke. Ini titik C, ingat. Ini titik B. Atau ujung pantulnya adalah B. Nah, oke. Untuk penurunan berikutnya. Nah, sekarang begini. Yang pertama gelombang datang ya. Untuk gelombang datang, datang ya. Nah, untuk gelombang datang ya, gini berlaku Y1 sama dengan A ya, sinus 2V ya, kurung bisa F kali T dikurangi ya. Ingat ya, dikurangi. Nah, karena di sini A B itu L ya, itu dikurangi X X C per lambda. Oke. Nah, karena L itu sama dengan ya, saya tulis lagi di sini L itu sama dengan XC dikurang ditambah X, maka XC itu sama dengan XL XC itu sama dengan L dikurangi X gitu ya. Oke. Nanti gelombang satu atau simpangan akibat gelombang datang itu A sinus 2V. Nah, boleh pakai T per T ya. T per T dikurangi. Nah, di sini L min X per lambda. Kenapa pakai ini? Karena dihitungnya dari ujung pantul, dari P ya. Nah, kalau dikeluarkan Y1 sama dengan A sinus 2V ya, kurung T per T. Keluarkan negatifnya, berarti L per lambda dikurangi, nah jadi ditambah X per lambda. Ini persamaan satu ya. Nah, kemudian ada gelombang untuk gelombang pantul ya, gelombang pantul. Nah, gelombang pantul itu datangnya dari kanan tentu ke arah kiri, maka Y2 ya persamaannya Y2 sama dengan A sinus 2V dalam kurung T per T. Nah, dikurangi XC per lambda ya. Dan nah, tetapi untuk gelombang pantul, di seolah-olah gini, ada orang berjalan dari A menuju B melewati titik C, kemudian balik lagi ke C. Atau ada orang berjalan dari A ke arah B melewati titik C, nah sudah menempuh jarak AB kan, balik lagi ke arah A. Nah, jadi nanti melewati C yang kedua kali. Nah, yang pertama melewati C setelah menempuh jarak XC. Nah, kemudian setelah melewati B atau sudah sampai D balik lagi, maka dia sudah menempuh jarak L plus X, gitu ya. Ngerti nggak? L plus X. Bayangkan ya. Nah, berarti untuk Y2 itu A sinus 2V kurung T per T min. Nah, di sini L plus X per lambda gitu ya. Tidak lagi dikurangi ya. Oke. Nah, karena berdasarkan gelombang pantul. Nah, kemudian titik C ya. Simpangan C, simpangan C atau titik C itu kita ambil notasinya YC sama dengan Y1 ditambah Y2 ya. Nah, jumlahkan saja Y1-nya di situ A ya. Sinus 2V kurung T per T
min L per lambda plus X per lambda. Dah ditambah dengan A ya. A sinus 2V ya. Kurung T per T min ya. Min. Nah, setelah dibuka nih, dibuka dulu nih, sebentar dulu, dibuka dulu ya. A sinus 2V kurung T per T ya. Min L per lambda ya. Terus min X per lambda. Nah, ini setelah dibuka ya. Setelah dibuka. Nah, masukkan ke sini L min L per lambda terus min X per lambda ya. Ingat di sini ada rumus trigonometri ya. Trigonometri. Nah, gimana tuh rumusnya tuh? Nah, nanti di situ sin alfa ditambah sin beta ya. Sin alfa ditambah sin beta itu sama dengan 2A ya. 2A nah, 2A kali ya, 2A ya cos atau sin dulu boleh sin setengah ya sin setengah AB setengah AB cos setengah alfa min beta ya. Oke. Itu. Nah, kalau diteruskan nanti di sini diperoleh bahwa ini hasilnya nih. Tanyakan tolong ke guru matematik ya. 2A ya. Cos hasilnya ya 2V X per lambda ya. Kalikan dengan sin ya 2V dalam kurung bisa T per T ya. T per T min L per lambda ya. Gitu ya. Atau simpangan titik C, YC sama dengan 2A cos 2Vx per lambda. Ini terlalu panjang ya kalau dijelaskan di sini nggak cukup ya. Nah, sinus 2V ya boleh F kali T min L per lambda. Nah, udah ini boleh disingkat bahwa A atau 2A cos 2Vx per lambda. Nah, ini kita sebut amplitudo di titik C. Nah, besarnya berapa? Itu 2A cos ya cos 2Vx per lambda ya. Oke. Nah, ini untuk amplitudo di titik C. Jadi nanti persamaannya tinggal YC sama dengan amplitudo di titik C atau di suatu titik di sepanjang apa gelombang itu ya. Lintasan gelombang itu berlaku AC atau A saja kali sinus 2V dalam kurung F kali T min L per lambda. Pilih ya, bisa atas, bisa bawah ya. Nah, ini yang penting ini dua-duanya gini. Dengan catatan amplitude ini. X jarak titik ke ujung patul, kemudian lambda panjang gelombang, kemudian A amplitudo gelombang datang dan gelombang pantul, ya. AC-nya itu amplitudo gelombang stasioner, ya, gitu. L panjang tali, kalau itu tali, ya. F atau frekuensinya, ya, seperti itu. Nah, rumus ini kita aplikasikan ke eh, ke persamaan atau mengerjakan soal-soal nanti ya. Nah, begitu ya. Tolong hafalkan karena rumusnya panjang. Dengan YC sama dengan 2A cos 2Vx per lambda kali sin 2V kurung F kali T minus L per lambda. Ya. Dengan catatan amplitudo di suatu titik akibat gelombang stasioner atau amplitudo gelombang stasioner adalah 2A cos 2Vx per lambda. Gitu ya. Ya. Hafalkan ya. Karena fisika itu kuncinya adalah hafal rumus. Ya, gitu. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita menentukan letak simpul dan letak perut gelombang pada ujung bebas. Ini saya bawa lagi ya slide yang tadi. A itu ujung tali, di sini B tadi ya, ring ujung bebas. Nah, ini titik C ya. Jarak A ke C kita sebut XC, jarak titik C ke arah sini kita sebut X ya. Nah, kemudian saya ambil gelombang stasionernya ya. Ini. Oke. Ya. Ini gelombang stasionernya.
Oke, lanjut. Nah, kita akan mencari letak simpul dan letak perut. Ingat, ini perut gelombang stasioner ya. Ini juga sama. Kalau misalkan ada pertanyaan, kok perut gelombangnya sama, sedangkan stasionernya apa uh, amplitudenya beda, itu definisinya. Ini penurunan rumus ya, bukan definisi ya. Ya, jadi untuk menentukan di mana sih perut yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai seterusnya ya. Gitu. Nah, ini hanya untuk menghitung saja. Nah, nah, ini adalah letak simpul terhadap ujung pantul. Jadi saya gambarkan lagi atau saya lengkapi notasinya. Nah, ini amplitudo ya, amplitudo. Nah, tentu saja ini dengan ini pasti beda ya. Kenapa? Karena definisinya gelombang stasioner itu amplitudenya beda gitu. Ya, itu ya. Lanjut. Nah, ini jarak jarak perut gelombang itu terhadap ujung pantul B ya. Itu taruh saja kita sebut X perutnya. Kemudian yang ini simpul ke B itu kita sebut X simpul. Nah, B kita punya rumus tadi bahwa gelombang stasioner ujung bebas itu 2A ya. Cos 2V X per lambda ya. Kalikan sinus 2V dalam kurung F kali T min L per lambda ya. Nah, sekarang kita akan menghitung letak perutnya. Letak perut. Letak perut gelombang ya. Ini letak perut gelombang. Nah, kita sebut XP ya, perut. P-nya itu perut. Ya. Nah, terjadi perut gelombang jika amplitudo di suatu titik, taruh saja itu titik C ya, titik C atau titik apa saja bebas ya, itu sama saja dengan maksimum. Jadi amplitudonya di suatu titik ya maksimum. Maksimumnya berapa nggak tahu ya, yang penting maksimum aja. Bisa 1, bisa 2, bisa 10. Nah, catatan amplitudo di suatu titik gelombang akibat gelombang stasioner akan maksimum ketika cosinus. Nah, cosinus ini jadi nilai cos theta itu bernilai 1 ya, bernilai 1. Nah, theta bernilai apa cos theta bernilai 1 itu berarti sudutnya ini 0. 0 kemudian 180 ya. Kemudian 360, kemudian berikutnya. Nah, ini secara umum theta sama dengan 0 pi, kemudian pi 180, kemudian 2 pi, ya. Kemudian titik-titik berapa? Titik-titik berarti di sini n min 1 ya. N min 1 pi. Ya. Dah n min 1 pi. Nah, ngerti nggak? Nah, berarti di sini boleh ditulis theta sama dengan n min 1 pi. Ya, itu perut. N-nya itu mulai dari 1, 2, 3. Nah, perut ke 1 berarti 1 dikurangi 1, 0 kan? Perut kedua, 2 dikurangi 1 berarti 1 ya. Perut ketiga, 3 dikurangi 1 berarti 2 kan? Gitu. Nah, theta ini ganti dengan apa? Dengan 2Vx. 2Vx per lambda sama dengan n min 1 kalikan pi ya. N-1 ingat ya. N-1 kalikan pi. Coret nih. Maka letak perut ke N itu sama saja dengan N-1 kalikan lambda per 2. Oke? Ini persamaannya. Itu letak perut. N berarti bilangan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, berikutnya itu letak simpul. Letak simpul. Ya. Nah, ini kita hitung simpul gelombang ya, letak simpul ke N ya. Oke. Simpul terjadi ketika ya, amplitudonya di titik C. Ini kan kita lagi ngebahas titik C ya, bukan titik lain. Apakah titik lain sama? Sama ya. Yang penting ketika simpul itu amplitudonya 0 atau dalam keadaan minimum ya. Minimum ya. Minimum identik dengan 0. Nah, kenapa 0? Karena nilai dari cos theta ya, cos theta yang ada di persamaan ini nih, tadi cos ya, itu bernilai 0 ya. Nah, theta untuk cosinus itu berarti 90 derajat ya. 90, kemudian 270, kemudian titik-titik ya, sampai seterusnya.
Maka theta di sini pi per 2. Kemudian nih 3 pi per 2. Oke. Sampai titik-titik. Nah, titik-titiknya isi 2n min 1 kalikan pi per 2 ya. Nah, coba itu. Simpul ke 1. 2 kali 1 dikurangi 1. Berarti 1 kan? Kalikan pi per 2. Simpul kedua. Berarti 2 kali 2 berapa? 4 dikurangi 1 berapa? 3 gitu sama seterusnya. Simbol ke-8, 2 kali 8 dikurangi 1 berarti 15 per 2. Kayak gitu ya. Nah, jadi nanti theta ya. Caranya ya, cara menentukan ini 2n minus 1 ini pi per 2. Ganti sekarang tetanya oleh 2px ya. 2px per lambda ya sama dengan 2n minus 1 kalikan pi per 2. Coret nih. Nah, coret. Maka X simpul ke N itu sama dengan 2N min 1 kalikan eh, tidak ada lambda ya, bukan pi ya. Lambda, sorry. Kali dengan ini aja hapusnya. Ya, oke. Nah, min 1 ya. Min 1 kalikan dengan lambda per 4. Ya, itu letak simpul ke N ya. Oke. Ya, silakan pelajari lagi nih cara menurunkannya ya. Nanti di depan ada soal-soal yang berhubungan dengan eh, apa letak simpul gelombang ya dengan root gelombang ya, di mana x per root simpul ya itu 2 n min 1 kali lambda per 2, kemudian simpulnya 2n min 1 lambda per 4 ya. Oke, tuh. Lanjut ya ke pembahasan soal ya. Ya, supaya kalian itu benar-benar mengerti ya. Ya. Apakan ya? Nah, ini ada soal gini. Suatu gelombang stasioner merambat dengan persamaan Y sama dengan 0,5 cos 2 px sin 10 gitu. Nah, kalau ditanyakan cepat rambat ya udah variabel T dibagi dengan variabel X. Jawabnya itu 10 bagi 2, 5 ya, 5 meter per detik. Nah, kita jawab jangan tebak-tebakan. Nah, sebenarnya itu bukan tebak-tebakan untuk mencari cepat terlambat gelombang stasioner atau cepat terlambat gelombang biasa itu. Nah, oke, tulis dulu persamaan pada soal. Berarti 0,5 cos ya, cos 2px per sorry, bukan 2px ya, sorry. Oke, benar benar ya, sorry. 2px kali sinus 10 pi t. Nah, kita tulis lagi persamaan umum untuk gelombang stasioner ujung bebas. Maka Y sama dengan 2A cos 2px per lambda ya kali sinus 2pi ft. Nah, kalau ada pertanyaan, kok di sini tidak ada L? Nah, L-nya itu berarti jauh ya. Jauh sekali. Ya, atau diabaikan. Nah, dari data ini kita bisa mencari lambdanya berapa sih gitu. Lambda itu asalnya dari 2px sama dengan 2px per lambda. Nah, dari sini nih, ini dengan ini ya. Gitu. Ya. Nah, ini coret 2px-nya dengan ini, maka tinggal 1 sama dengan 1 per lambda. Jelas lambda sama dengan 1 meter. Ya. Nah, kemudian cari frekuensi. Frekuensinya berapa sih? Ujung kita. Ujung dengan ujung. Berarti 10 pf, 10 pt, sorry. 10 pt sama dengan 2 pf. Ya. T. Nah, oke, coret P-nya, coret T-nya. Nah, ini tinggal 5 sama dengan F, maka frekuensinya sama dengan 5 Hz ya. Nah, cepat terlambat gelombang berapa? Lambda V sama dengan lambda kali F. Nah, berapa lambdanya? Lambdanya adalah 1, kemudian F-nya adalah 5. Berarti 5 meter per sekon. Nah, oke. Boleh kalau pilihan ganda boleh begini. Variabel T itu kan berarti 10 gitu ya. Pi ya, 10 pi dibagi dengan variabel X berarti 2 pi. Hasilnya berapa sih? 5 meter per sekon, sama ya? Sama. Ini gunakan untuk pilihan ganda, ini prosesnya untuk essay. Oke? Oke. Lanjut.
Selain kita punya rumus santai atau lambat, kita harus punya rumus kebut-kebutan. Ya, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada soal yang panjang sekali ya. Soal yang panjang sekali. Nah, tapi tak usah bingung ya. Nah, sekarang ini lagi belajar cara mengerjakan soal. Oke, sebatas tambang panjangnya. Nah, di sini diketahui panjangnya itu 20 meter. Kemudian salah satu ujungnya dibiarkan bebas, tetapi ujung satunya digetarkan dengan frekuensi. Nah, ini berarti F13 saja. Kemudian gelombang beramat pada tambang tali ya, pandang tambang ya atau tali dengan amplitudo. Nah, ini berarti 8 cm. Dan panjang gelombang di sini kebetulan diketahui 10 meter ya, 10 meter. Nah, suatu titik B berada pada jarak 5/6 meter dari ujung bebas. Nah, ini berarti X ya, itu 5/6 meter ya. Nah, nah pertanyaannya, tentukan amplitudo di titik B. Nah, ini berarti B ya, B. Nah, kemudian simbangan di titik B berapa? Ketika detik ke 1/6. Ya, oke, kita jawab nih. Option A ditanyakan amplitudo di B. Tadi kan penurunan rumus C. Ya. Nggak masalah, kita ganti aja notasinya. AB sama dengan itu 2A cos 2Vx per lambda ya. Tinggal masukin aja. 2 kali. Nah, di sini 8 kali cos 2V ya. X-nya ada berapa tadi? X-nya 5/6. Nah, dibagi dengan lambda. Lambdanya di situ 10 ya. Nah, berarti ini 16 ya. Cos ya. Ini 2V kali 5/10 kali 6 ya. Udah, 2 kali 5 aja 10. Bagi 10 berarti 1. Berarti hasilnya 16 cos pi ya, cos pi per 6. Nah, cos pi per 6 itu kan berarti 30 derajat. Berarti cos 30 itu 16 kalikan setengah akar 3 atau 8 akar 3 cm. Nah, kenapa sih cm? Karena amplitudo itu dalam keadaan cm satuannya. Oke, itu ya untuk option A. B sekarang ditanyakan simpangannya berapa sih? YB ya, bukan YC. YB berapa? Nah, YB sama dengan AB ya, sinus 2pi, nah kurung F kali T min L per lambda. Oke. Nah, AB-nya tadi amplitudenya 8 akar 3. Nah, kemudian sinus 2pi ya kurung frekuensi 13. Nah, waktunya 1/6. Nah, dikurangi L-nya berapa tadi? 20 meter ya. 20 meter. Dibagi berapa? Lambdanya di situ 10 ya. 10. Nah, udah jelas di sini. 8 akar 3, awas panjangnya, sin 2V kurung. Nah, 13/6 ya. Dikurangi, nah ini 2 ya. Oke. Nah, 8 akar 3 sinus 2V dalam kurung. Nah, ini 6 kali 2 berapa? 12. 12 kurangkan ke 13. Nah, udah tulis aja dulu. Ini 12/6 ya. Oke, coret nih dengan ini. Berarti 8 akar 3 ini sinus ya. V ya. Oke. Nah, kali 1/3 atau pi per 3. Oke, maka 8 akar 3 sin 60 itu setengah akar 3 ya. Oke. Nanti nggak? Pi per 3 itu 60 derajat. Sin 60 berarti setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 kali 8 akar 3 berarti 4 kalikan 3 ya. Atau 12 cm. Jadi simpangan titik B 12 cm dan amplitudonya ketika 1/6 detik itu 8 akar 3 cm. Ya, itu jawabannya gitu. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan ini penjelasannya dapat dimengerti ya. Walaupun saya menjelaskannya pas-pasan itu ya. Lanjut. Nah, ini ada soal yang mirip-mirip dengan soal yang pertama ya. Nah, suatu gelombang stasioner merambat dengan persamaan Y sama dengan 0,4 cos 3 Px sin 12 Pt. Nah, kalian boleh cari lambdanya dulu atau langsung ya. Nah,
Pertanyaannya di manakah letak simbol ketiga dan perut kelima? Oke, lihat nih. Nah, kita pakai lambda boleh, tanpa lambda juga boleh. Nah, yang jelas ada caranya. Tulis dulu persamaan pada soal. Tulis. Y sama dengan ini 0,4 ini cos ini ya 3 Px ya kali dengan sinus ya sinus 12 Pt. Oke. Nah, kita cari simpul. Simpul ketiga. Nah, simpul ketiga ya. Ini terlalu jelek ya tulisannya, maaf nih. Saya dulu. Oke. Simpul ketiga. Ya, ketiga. Nah, berarti simpul terjadi ketika amplitudonya di suatu titik itu 0 ya. Nah, berarti nanti nilai cos theta itu harus sama dengan 0 atau minimum ya, minimumnya 0 ya. Nah, berarti theta berapa? Cos theta sama dengan 0, berarti 90 derajat. Maka ini 2n minus 1 kalikan pi per 2 ya. Kan tadi ada rumus ini, pi per 2 ya. 2n minus 1 ya, harus ingat tuh. Simpulnya 2n minus 1 kali seperempat kalau di sana, kalau di menggunakan panjang gelombang. Nah, sekarang saya tidak menggunakan panjang gelombang, tapi menggunakan theta langsung. Jadi, langsung dari persamaan. Nah, theta-nya ganti dengan apa? Dengan cos 3 px. Bukan. Cos ganti ya. Theta-nya ganti dengan 3 px. Berarti 3 px sama dengan 2n minus 1 kalikan pi per 2. Nah, coret dong ininya. Nah, maka X simpul ketiga ya, tinggal 2 kali 3 dikurangi 1 ya, kalikan 1 per 6 ya, kalikan 1 per 6. Nah, dari mana 1 per 6? Ya, 3 kalikan 2 ya. Nah, kalau masih pusing, lihat aja dulu. Oke, ini coret dulu ya. Nah, balik lagi ke sini. Ini 3, yang ini 2 ya, maka X simpul gitu, berarti ini berapa? 6 ya, kurangi 1 berarti 5. 5 per 6 meter ya, tuh. 5 per 6 meter, simpul ke berapa? Simpul yang ketiga gitu ya. Oke. Nah, berikutnya letak perut. Nah, itu perut gelombang ya. Perut ke berapa? Perut gelombang kelima. Nah, ingat, perut kelima dapat diturunkan dari sini. Amplitudonya itu dalam keadaan maksimum. Maka cos theta itu bernilai 1. Maksimumnya kan 1. Nah, berarti theta-nya itu 0, 180, 360, atau n minus 1 kalikan pi kan. Ya. Simpul 1 berarti 0. Sorry. Ya, perut 1 berarti 0. Ya. Jadi di ujung pantul. Nah, ganti nih 3 pi x sama dengan n minus 1 kalikan pi ya. Coret pi-nya. Nah, maka letak perut letak perut ke n itu n minus 1 kalikan dengan 1 per 3. Ini perut kelima ya. Berarti 5 dikurangi 1 kalikan dengan 1 per 3. Hasilnya berapa sih? 4 per 3 meter gitu ya. Dihitung dari ujung pantul. Oke, itu soalnya. Jawabannya gampang ya. Mohon maaf di sini tulisannya jelek ya. Yang penting bisa kebaca ya dan bisa diikuti. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nih, mirip-mirip dengan yang ke tadi ya. Ya. Tentukan letak simpul kedua dan perut gelombang kelima dihitung dari ujung pantul. Ini mirip dengan yang tadi ya. Oke. Nah, kemudian perhatikan ya. Perhatikan. Tanpa ditulis lagi, lihat aja ini dengan ini ya. Nah, berarti sekarang kita nyari simpul ya. Simpul kedua ya. Kedua. Nah, mau kedua, mau ketiga, mau keempat, terserah ya. Yang penting kita turunkan dulu ya. Nah, simpul terjadi ketika amplitudo di suatu titik akibat gelombang stasioner itu 0. Maka nanti nilainya dari cosinus itu
Kosinus theta bernilai 0. Nah, tetanya udah jelas 90 derajat kan, berarti tinggal 2n minus 1 kalikan pi per 2 kan, 90 derajat nih. Tetanya itu berarti 90 derajat, 270 sampai seterusnya. Nah, atau yang ini ya, gitu. Nah, tetanya ganti dengan 2px. 2px sama dengan 2n minus 1 kalikan pi per 2. Coret ini ya. Coret ya. Berarti x simpel ya. X simpel itu 2n minus 1 kalikan 1/4. Ngerti nggak? 2 kalikan ke sini. Nah, ayo masukkan simpul kedua. Ya, tinggal 2 kali 2 dikurangi 1 kalikan 1/4. Jawabannya berapa? Itu 3/4 meter. Ya, tuh. Berikutnya, letak perut gelombang kelima. Perut ya. Perut kelima. Perut kelima terjadi jika amplitudenya dalam keadaan maksimum ya. Maksimum. Nah, berarti nilai dari cos theta bernilai 1. Maka tetanya udah jelas 0, 180, 360, berarti di sini n minus 1 kalikan dengan pi. Ya, ganti nih 2px sama dengan n minus 1 kalikan pi. Coret nih pi-nya. Ya, coret pi-nya. Nah, berarti x perut kelima ya. Nah, itu n minus 1 kalikan setengah ya. Oke. Nah, x perut kelima tinggal masukkan nih 5 dikurangi 1 kalikan setengah. Berapa nih? X perut kelima sama dengan 4 kan dibagi 2, 2 meter. Itu dihitung dari ujung pantul. Oke. Itu soal ada 4 ya. Mudah-mudahan pemahaman kalian lebih luas lagi atau bertambah ya, sehingga mampu mengaplikasikan rumus atau konsep gelombang stasioner ujung bebas pada perhitungan-perhitungan atau pembacaan soal-soal. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Ya. Next video gelombang stasioner ujung tetap.